Pace bene, masih di mea culpa. Saya sudah beberapa kali mengambil take video ini sampai saya menemukan judul yang cocok dan topik yang tepat menurut saya. Katolik membutuhkan lebih banyak influencer. Saya pikir itu istilah yang akhirnya saya pilih dan itu yang saya pakai di sini. Katolik membutuhkan lebih banyak influencer. Awalnya saya katakan di video sebelumnya yang saya take down, Katolik kekurangan influencer. Oke, pertanyaan pertama, mengapa dipakai istilah influencer? Saya pikir itu hanya sebuah term yang lebih akrab di telinga masa kini. Kalau dalam konteks eklesiologisnya, martiria, kesaksian. Tapi istilah itu terlalu eksklusif, terlalu sempit, ruang lingkupnya hanya ramah untuk beberapa orang, maka kata influencer lah dipakai. Yang seseorang yang memengaruhi pemikiran orang lain supaya mengarahkan perhatian pada sesuatu. Dan dalam hal ini pada Katolik. Itulah influencer Katolik yang saya maksud. Dan kita butuh lebih banyak orang yang seperti itu. Oke, kita mau katakan, oke, Katolik ini ajarannya sudah baku 2000 tahun dirawat dalam tradisi. Tapi kalau tidak disukai, tidak diminati atau bahkan tidak dikenal orang, mau kemana ajaran itu semua? Kan begitu. Lihatlah, Yesus telah melakukan yang hebat pada masanya, tapi Anda kata tidak ada kitab suci yang dipakai oleh para influencer 2000 tahun yang lalu. Kita kenalkah dia? Dan Santo Hieronymus berkata, tidak mengenal kitab suci, maka tidak mengenal Kristus. Dan sekarang kita membutuhkan influencer lebih banyak lagi yang ramah di telinga dan mata masa kini. Oke, dulu tulisan yang begitu kabur amat berarti karena tidak ada opsi lain untuk mengabadikan satu peristiwa. Sekarang kita punya audio visual untuk mengabadikan apa yang bisa seorang influencer sampaikan. Sekali lagi, dalam konteks sekarang kita pakai term influencer. Dulu bisa kita pakai, dulu juga sampai sekarang dipakai, tetapi terlalu sempit ruang lingkupnya dengan term misionaris atau katekis atau martir dalam konteks martiria, berkesaksian. Nah, faktanya itu tadi persoalannya. Kalau disebut persoalan, Katolik membutuhkan lebih banyak influencer yang muncul ke permukaan untuk mengatakan imannya. Faktanya, oke, syukurlah sudah banyak pastor kita yang muncul ke permukaan dengan media-media sosialnya. Tapi saya pikir, toh kita masih butuh lebih banyak lagi untuk mengatakan saya mengenal imanku dan saya beruntung berada di sini. Bukan hanya sekadar beruntung, saya memang menemukan kebaikan, kebahagiaan dengan berada di gereja ini. Sekali lagi, kita mempromosikan gereja tidak seperti pemikiran orang. Yang penting kan mengikut Kristus, gerejanya tidak begitu penting. Orang-orang yang berpikir begitu, saya pikir itulah yang mau kita bawa pada apa yang Katolik ajarkan tentang pentingnya Kristus di dalam gereja itu. Dan gereja sebagai lokus karya keselamatan itu sendiri. Nah, influencer yang bagaimana yang dibutuhkan? Sekali lagi, influencer yang ramah lingkungan. Ramah dengan telinga dan mata masa kini. Saya pikir itu diperlukan. Itu diperlukan. Sama seperti dalam pewartaan gereja, di gereja kita membutuhkan toh patung, ikon-ikon. Betapa gantengnya Yesus dalam foto seperti ini. Benarkah dia seganteng ini? Sangat bisa diragukan. Tetapi amat diperlukan media-media, sarana, semacam ini untuk mendukung karya pewartaan itu. Dan dalam hal inilah istilah influencer itu dimasukkan. Seseorang yang familiar untuk banyak orang, yang populer. Dari kata populus, yang bagi banyak orang, bagi bangsa, itu sesuatu yang bisa diterima. Nah, ketika seseorang yang well known, yang terkenal, yang populer itu
populer itu muncul ke permukaan dan dia berbicara tentang imannya, apakah secara belak-belakan atau secara implisit dengan memakai rosario misalnya, atau dia berdua salam Maria, itu bisa menjadi pilihan. Tetapi dengan demikian dibawalah ke permukaan siapa itu Katolik. Inilah Katolik. Dan faktanya seperti tadi sudah muncul para pastor untuk mengatakan itu. Tapi kita butuh lebih banyak orang lagi yang sesuai di telinga dan mata masa kini. Ya, saya mengusahakan sejauh yang bisa saya buat, sekalipun saya bisa mengerti, sekalipun sulit menerima kritik-kritik dari para sahabat di kolom komentar. Kalau bisa dipersiapkanlah, kalau bisa lebih rapi lah atau apalah, kalau bisa bahasanya jangan belepotan. Inilah kemampuan yang saya miliki. Ada banyak di luar sana, di sana yang mendengar ini, umat Katolik yang kalau dulu ada pastor mengatakan yang berkualitas, yang memiliki kualitas, yang memiliki daya, karisma untuk berbicara sehingga didengarkan orang. Dan alangkah menariknya kalau dia memakai talenta itu, karunia itu untuk mengatakan imannya, untuk influence orang lain. Nah, sekali lagi kalau saya menarik ke diri saya ya, ini karena ini menyangkut sharing juga. Ada banyak kritik yang saya dapatkan. Lebih banyaklah membaca buku katanya. Tolong kalimatnya dirapikan. Tolong lebih dipersiapkan dan lain-lain. Saya berharap bisa begitu, tapi beginilah cara yang nyaman yang bisa saya buat sejauh ini. Dan ada orang yang saya yakin dengan gampang bisa lebih cakap dari yang saya buat, tapi belum terlibat dengan eksplisit, dengan terang dalam pewartaan itu sendiri. Saya pikir, mudah-mudahan saya salah, tapi saya pikir masih banyak umat yang demikian cakap sehingga setiap dia berbicara orang tertarik, sehingga setiap dia mengatakan sesuatu orang yakin. Dan talenta semacam ini yang dibutuhkan dalam pewartaan. Sama seperti kitab suci, saya laras begitulah dengan kitab suci. Dibutuhkan orang yang pandai menulis, seperti dikatakan penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul sebagai tulisan dikenal dengan bahasa yang rapi, dengan pemahaman akan konsep Yunani, budaya yang terbarukan pada masa itu. Diduga penulisnya amat cerdas, mengerti, bahkan bidang kesehatan pun katanya dimengerti. Dan ternyata dibutuhkan sampai kita temukan sekarang. Dan dengan itu kita mengenal Yesus. Hal semacam itu. Dibutuhkan yang bertalenta untuk memperkenalkan Yesus. Ya, semua orang dibutuhkan, tapi dengan talenta yang diterima oleh banyak orang, pewartaan itu bisa lebih efektif dan jangkauannya lebih luas. Apalagi di tempat kita masa sekarang. Sangat dibutuhkan. Seseorang yang bisa ke permukaan, mumpung ya kalau kita katakan media-media konvensional bisa saja membuat filtrasi. Sekarang tidak banyak filtrasi. Semua orang bisa tampil, bahkan yang di bawah standar seperti yang sedang saya lakukan, tanpa teks, tanpa persiapan, toh bisa tampil karena ada platform yang mendukung semacam YouTube ini. Maka semoga lebih banyak lagi influencer yang mau terlibat. Diharapkan begitu. Pace bene.